Paling afdal manusia kata Rasulullah di sisi Allah pada hari kiamat nantinya pahalanya orang yang paling berguna bagi manusia di dalam dunia ini. Dan orang-orang yang dekat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka mendamaikan, suka mengislah antara orang-orang yang bertengkar, suka mendamaikan orang-orang yang bermasalah. Ini orang yang dekat dengan Allah di hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muqsit alladhi yantasifu minaz zalimil mukhtalit. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul basit. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul wasaili wal wasait. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil hamid Sayyidina wa maulana Muhammadin syahid wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il mujahid, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. As-sadisu was-samanuna min asma'illahil husna al-muqsitu. Yang ke-86 daripada nama Allah Al-Husna ialah Al-Muqsit. Al-Muqsit itu maksudnya huwallazi yantasibu lil mazlum minaz zalim. Dialah yang menganjurkan bagi orang yang dizalim agar memaafkan orang yang menzalim. Al-Muqsit. Dialah Tuhan yang meminta, yang memohon, Tuhan yang memohon kesadaran, keinsafan orang yang dizalim ini agar memaafkan orang yang menzalimnya. Dan Allah dengan namanya Al-Muqsit ini meiming-imingi, memberikan sesuatu yang sangat besar kepada orang yang dizalim itu bila mana dia mau memaafkan orang yang menzalimnya. Ini Al-Muqsit. Wa misaluhu ma ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bainama huwa jalis idh dhahika hatta badat sanayah. فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال رجلان من أمتي جاثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من هذا فقال الله عز وجل رد على أخيك مظلمته فقال يا ربي لم يبق لي من حسنات الشيء فقال عز وجل للطالب كيف تصنع بأخيك لم يبق من حسناته شيء فقال يا رب فليحمل عني من أوزاري. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba beliau tertawa sendiri. Nabi tertawa sendiri sehingga kelihatan gigi-gigi beliau. Sayyidina Umar di samping Nabi bertanya, "Ma adhakak ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa hai Rasulullah? Kenapa engkau tertawa hai Rasulullah? Nabi kita menjelaskan, ujar Nabi kita, ada dua orang daripada umatku, satu yang dizalim, satu yang menzalim. Kedua-duanya ini bertekuk lutut di hadapan Allah
nantinya di hari akhir. Yang dizalim ini berkata, hai Tuhanku, ambilkan kezaliman itu untukku. Lalu Allah berkata kepada orang yang menzalim ini, hai orang yang menzalim, kau bayar kebaikan-kebaikanmu kepada orang yang engkau zalim ini. Kamu mesti bayar kebaikan-kebaikanmu, ibadah-ibadahmu kau bayar untuk orang yang pernah kau zalim di dalam dunia. Ujar yang menzalim, ya Rabb, lam yabqali min hasanati syai'. Ulun sudah tidak punya apa-apa lagi. Habis sudah. Macam-macam dibayari. Lalu ujar Tuhan, hai orang yang dizalim, dia sudah habis, kada punya apa-apa lagi untuk bayar ikam. Kayak apa? Ujar yang dizalim, kalau dia tidak bisa membayar kebajikan kepadaku, ambilkan dosaku, serahkan kepada dia. Ambilkan dosaku, tanggungkan kepada dia. Summa fadat ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Kemudian menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menitiskan air mata. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, inna dzalika layaumun azim. Hari itu adalah hari yang sangat besar. Yauma yahtajun nas ila ayyuhmala anhum min auzarihim. Pada hari itu semua orang berhajat kepada orang yang mau menanggungkan dosanya. Pada hari itu semua manusia ingin mencari orang-orang yang mau menanggungkan dosanya. Sebagaimana Quran menjelaskan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Al-Quran mengatakan bahwa pada hari itu seseorang lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya, lari daripada istrinya, dan lari daripada anaknya. Karena apa? Karena takut kalau mereka itu menuntut hak kepadanya. Pada hari kiamat itu kita melihat ibu kita, kita lari. Karena khawatir kalau kita dalam dunia kurang bakti kepada beliau, beliau akan menuntut sesuatu kepada kita. Kita melihat istri kita, lari. Karena kita khawatir kalau selama dalam dunia kita kurang tanggung jawab kepada istri, dan dia akan menuntut kepada kita. Kita melihat anak kita, lari. Karena khawatir anak akan menuntut sesuatu kepada kita. Karena pada hari itu semua manusia ingin agar dosanya ditanggung oleh orang lain. Hanya satu ada yang tidak lari, yaitu junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu para nabi-nabi yang lainnya semua berkata nafsi nafsi, diriku diriku, Rasulullah yang berkata analaha analaha, akulah nanti yang akan mengurus semua itu, akulah nanti yang akan memberikan syafaat kepada itu. Sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan Allah memberikan syafaat kepada mereka, baru mereka manusia-manusia tenang, tidak berlari-lari melihat temannya, melihat saudaranya, melihat ibunya. Rasulullah diberi izin memberi syafaat, kemudian nabi-nabi diberi izin memberi syafaat, para aulia-aulia dan para ulama salihin dan para syuhada pun diberi izin memberi syafaat. Ada yang diberi izin memberi syafaat cuma untuk 2 orang, ada yang diberi izin memberi syafaat cuma untuk 3 orang, ada yang diberi izin memberi syafaat cuma untuk 5 orang, tergantung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar Tuhan, ini sudah habis. Wahai orang yang dizalim, orang yang menzalim kamu sudah habis, tidak punya apa-apa. Ujar yang dizalim tadi, dosaku tanggung kepada dia. Tanggungkan kepada dia. Fayaqulullah azza wa jalla lil mutazallim, Allah berfirman kepada orang yang dizalim ini. Ujar Tuhan, irfa' basarak fanzur fil jinan. Hai orang yang dizalim, lihatlah ke atas.
lihat ke atas. Faqala ya Rab ara madaina min fiddah wa qusuran min zahab mukallalatin bil lu'lu. Wahai Tuhanku, aku melihat satu kota. Di atas sana ada kota yang dibuat daripada perak dan gedung-gedungnya dari emas yang ditatah permata. Li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin aw li ayyi syahid. Itu milik nabi siapa? Milik syahid siapa? Milik siddiq siapa? Kalau Allah Azza wa Jal, firman Allah, hadza liman a'tas saman. Itu kota yang begitu indah dan mewah untuk orang yang memberikan harganya. Siapa yang nak nukar bisa aku jual, ujar Tuhan. Bagi orang yang memberikan harganya. Qala ya Rabb wa man yamliku dzalik. Hai Tuhanku, siapa yang punya harga untuk membeli itu? Qala, ujar Tuhan, anta tamliku. Engkau punya harga untuk memiliki itu. Engkau punya harga untuk membeli itu. Qala bimada ya Rabb, dengan apa hai Tuhanku? Ujar yang dizalim tadi. Qala, Tuhan menjawab, bi'afwika an akhik. Bila engkau maafkan saudara engkau ini, engkau berhak menempati kota yang indah itu. Nah, inilah al-muqsid. Allah yang mengislah antara dua orang yang bermasalah. Dan Allah berikan hadiah kepada yang memaafkan dengan hadiah yang sangat besar. Al-muqsid, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Allah memohon, meminta, membujuk, merayu agar kita bisa memaafkan, tapi tidak mewajibkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kepada orang yang dizalim agar memaafkan orang yang menzalim. Tidak mewajibkan. Artinya apa? Orang yang dizalim ini boleh tidak memaafkan. Namun yang paling baik, yang paling afdal adalah memaafkan. Nah, dengan demikian para muhibbin rahimakumullah, ada 4 kelompok manusia menyikapi tentang al-muqsid ini. Pertama, ada manusia yang memaafkan orang yang menzalim dirinya, baik itu dirinya, hartanya, keluarganya, atau apa saja dia maafkan. Orang memfitnah, dia maafkan. Orang menggibah, dia maafkan. Orang menganiaya hartanya, mencuri hartanya, dia maafkan. Semua yang zalim kepada dia, dia maafkan. Ini orang yang benar-benar beriman kepada al-muqsid. Yang nomor 2, ada orang yang hanya bisa memaafkan kalau orang zalim terhadap hartanya. Kalau orang mencuntan hartaku, mencuntan buah ampunku, mencuntan sepidaku, mencuntan sandalku, aku maafkan. Tapi kalau menggibah aku, kada bisa. Ada demikian. Ada yang ketiga, kalau orang mengambil hartaku, kada aku maafkan. Tapi kalau menggibah aku, memfitnah aku, mandahkan aku apa, terserah aku maafkan. Ada juga nomor 3. Yang nomor 4, siapapun yang menzalim aku, baik hartaku, baik peribadaku, sekecil apapun, kada aku maafkan. Akan aku minta balas di sisi Allah nantinya. Nah, kesemuaan itu adalah diduduki oleh para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Ada para aulia yang demikian. Ada aulia yang demikian berkata bahwa aku tidak akan memaafkan orang yang menzalim aku sekecil apapun. Ada yang seperti nomor 1 tadi, semuaan dimaafkan. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini kadang mewajibkan kepada kita untuk memaafkan, cuma menganjurkan dan memberi himbauan, memberi hadiah yang besar kalau kita mampu memaafkan kezaliman orang-orang yang zalim terhadap diri kita. Pilih aja anak 4 namanya, antara 4 itu kada luput. Cuma mun 4 yang pertama jangan disuarakan, jangan diumumkan, cukup dalam hati aja.
Lapang diumumkan siapa yang menzalim hartaku, aku maafkan, habis pun kita. Dalam hati cukup. Dalam hati, dalam mengambil hartaku, menggibah aku, mengambil harta bendaku, aku maafkan. Cukup dalam hati. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil muqsid ay yakuna muslihan baina zatil bain. Kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Muqsid, maka bahwa adalah dia menjadi orang yang mendamaikan di antara dua orang yang bermasalah. Ini buah iman. Kita beriman bahwa Allah sedemikian rupa dengan orang yang zalim menzalim tadi sedemikian rupa. Kita pun mestinya demikian. Artinya apa? Kita mesti mendamaikan kalau ada di antara A dengan B atau B dengan C ini permasalahan atau pertengkaran. Kita mendamaikan, islah. Ayyakuna muslihan baina zatil bain. Macam doa kita dalam tiap-tiap tawasul. Annallahal karim yu'allifu baina qulubina wa yuslihu zata bainina wa yahdina ila siratim mustaqim. Semoga Allah menjinakkan di hati-hati kita. Semoga Allah mempersatukan hati kita dan mengislah, membaguskan orang-orang yang bermasalah di antara kita. Membaguskan, mempatutkan, mendamaikan orang yang bermasalah itu merupakan satu fadilah, keutamaan yang besar dalam amal seseorang hamba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was salati was sadaqah. Qalu bala qala islahu zatil baini idza taqata'u. Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, adakah mau kalian aku kabarkan dengan sesuatu yang lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada sembahyang, lebih afdal daripada sedekah. Tentunya yang sunat-sunat. Mau, kata sahabat. Rasulullah menjawab, islahu zatil bain. Mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Mendamaikan orang yang sedang berperkara. Mendamaikan orang yang sedang bermasalah bila mereka sudah taqata'u, saling memutuskan hubungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, afdalun nas indallahi ta'ala yaumal qiyamah thawaban anfa'uhum linnas fid dunya wa innal mutaqarribina indallahi yaumal qiyamah al-muslihuna bainan nas. Paling afdal manusia, kata Rasulullah, di sisi Allah pada hari kiamat nantinya pahalanya orang yang paling berguna bagi manusia di dalam dunia ini. Dan orang-orang yang dekat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka mendamaikan, suka mengislah antara orang-orang yang bertengkar, suka mendamaikan orang-orang yang bermasalah. Ini orang yang dekat dengan Allah di hari kiamat nantinya. Dan yang lebih afdal lagi, kalau kita mendamaikan dua orang yang bertengkar ini, kita mampu mengiming-imingi mereka dengan sesuatu pemberian, sebagaimana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala tadi mengiming-imingi hadiah yang besar bagi orang yang mau memaafkan orang yang menzalimnya. Rasulullah SAW bersabda, kullul kadhib yuktabu ala ibni Adam illa rajulun kadzaba bainal muslimaini liyusliha bainahuma. Tiap-tiap dusta itu ditulis atas manusia, kecuali dusta antara dua orang Islam untuk mendamaikan antara keduanya. Nah, ini kata ditulis oleh Allah. Begitu hebatnya kedudukan yang mendamaikan dua orang yang bertengkar ini, sehingga apapun ucapan kita yang dusta, kata dicatat dusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya macam apa? Ini A lawan B bertengkar. Nah, kita mengetahui hal ini. Lalu kita ada usaha untuk mendamaikan. Nah, kita datangi kepada si A. Datang, aku tadi bertemuan si B.
Si B tadi memuji lawan Ikam, yang ketujuh lawan Ikam, yang salut lawan Ikam, Ikam baik ini. Walaupun semua dusta. Kayaknya datang pulang kepada si B, biar aku datang di wadah si A. Lawan Ikam hormat bananinya, sayang benar, ketujuh benar, kada ada nyambat Ikam nang kada baik, kada ada. Ini islah. Walaupun itu dusta kada dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kehebatannya orang islah zatil bain. Nah, lawanannya islah ini apa? Orang yang beriman kepada al-muqsid, dia akan suka islah, suka mendamaikan orang yang bertengkar, orang yang bermasalah. Orang yang tidak mendapatkan buah iman al-muqsid ini suka namimah, suka adu domba, provokator, suka adu domba. Inilah lawanannya orang islah, orang mendamaikan dua yang bertengkar, adainya membakar, mengipasi supaya tambah nyarak. Ini ngarannya namimah. Ada hadis mengatakan bahwa orang yang suka namimah itu jar Nabi anak kampang itu. Artinya apa? Perlu diteliti keturunannya. Bisa anak kada resmi, anak gelap nih. Orang yang suka namimah itu. Rasulullah mengatakan, wa inna abghadakum ilallah al-masya'un bin namimah al-mufarriqun bainal ikhwan al-multamisun lil bara'il asarat. Ujar Nabi kita, orang yang paling dimurkai Allah, paling dibenci oleh Allah, orang yang bulang-bulik dengan anjur atar, orang yang memisahkan antara saudara. Kan muslim ini bersaudara. Orang dulunya baik jadi bertengkar. Orang dulunya bertengkar tambah bertengkar. Ini an-namimah. Al-multamisun lil bara'a al-asarat, yang suka mencari-cari kesalahan orang-orang yang bersih. Mun ada tuh ini salah, cepatnya menyampaikan lawan si B supaya ada bahan si B untuk macam ini. Anda kena si B salah pulang, padahal akan pulang lawan A supaya A jadi bahan untuk itu ini. Nah ini orang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pilar daripada dakwah Rasul adalah islah zatil bain. Termasuk pokok yang dirisalah, yang didakwahkan Rasulullah adalah mendamaikan orang yang sedang bertengkar berperkara. Nah kalau ini manusia provokator, mengadu domba, ini orang yang musuhnya risalah, musuhnya kerasulan, pantas dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain mengatakan tentang orang yang namimah ini, la yadkhulul jannah nammamun. Itu cukup sudah hadis ini. Tidak masuk surga Nabi orang yang namam itu. Tidak masuk surga orang yang namam. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, dengan demikian keimanan kita kepada al-muqsid ini, bahwa kita tertarik, kita suka mendamaikan orang-orang yang sedang bertengkar, orang-orang yang sedang dalam masalah, walaupun mengeluarkan biaya, walaupun mengeluarkan tenaga, pikiran dan sebagainya, asal orang yang bertengkar ini menjadi damai. Nah ini buah keimanan kita kepada al-muqsid ini. Bertentangan dengan orang yang tidak dapat buah iman al-muqsid adalah namimah, suka mengadu domba orang yang sedang bertengkar, atau mengadu domba orang yang sedang baik-baiknya berteman. Para muhibbin rahimakumullah, kalau kita umpamanya dianjuri orang kabar baik dari musuh kita
atau dari orang yang bukan musuh kita. Datang si A, ujar si A, aku tadi walai datang di wadah situ, udah si Pulan. Sekalinya Pulan tuh sarik lawan ikam. Gua pada tahu, sekalinya sarik bener lawan ikam. Ini namimah nih yang datang dengarannya nih. Kayak apa sikap kita dengan orang yang datang kepada kita, yang membawa kabar berita macam ini? Datang lawan kita, tadi si lawan ikam menyambati macam-macam. Dilawan ikam macam-macam nang kada baik. Nah, kayak apa kita dengan orang ini? Menyikapi orang seperti ini. Yang pertama yang mesti kita sikapi adalah jangan percaya kepada orang ini. Jangan percaya. Walaupun orangnya tuan guru, walaupun orangnya kelihatannya saleh, jangan percaya. Kenapa sebabnya? Karena orang yang datang kepada kita demikian caranya adalah orang fasik. Quran mengatakan idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang kepadamu orang yang fasik, jangan langsung percaya. Jangan percaya. Yang kedua, sikap kita apa? Husnuzan, baik sangka dengan kawan kita nang itu. Baik sangka. Ikam gara-gara salah penafsiran bukan jam itu maksudnya menyambat aku tuh. Nah macam ini sebujurnya. Nah jangan kita macam itulah lawan aku, menambahi membakar pula ngarannya. Ini jangan disamangati orang yang datang seperti ini, jangan disamangati. Kada aku percaya itu baik lawan aku, kawanku bahari ini tuh. Nah husnuzan kita dengan. Yang ketiga, tugas kita apa? La tajassasu, jangan hendak meneliti, jangan hendak mencek. Badi ada kabar tadi ikam si hendak ikam ini, akhirnya aku cek dulu. Jangan mencek itu, jangan dicek. Quran sudah mengatakan wala tajassasu. Jangan mencek, jangan mencari-cari nang kada jelas. Kenapa nang bawa kabar nih orangnya fasik, buat apa ditanggapi? Nah, yang ketiga itu. Yang keempat, jangan dihargai orang yang namimah ini. Terima kasih banyak kamu bawa kabar aku. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih, jangan dihargai. Nah, jadi sekada-kadanya menyikapi orang macam ini dengan 4 hal ini. Pertama, kita jangan percaya. Yang kedua, kita husnuzan kepada saudara kita yang ujarnya menyambati kita itu. Yang ketiga, jangan hendak mencik. Yang keempat, jangan hendak menghargai kepada orang yang menyampaikan berita tersebut. Kenapa? Karena ini adalah namam, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-87 daripada Asmaul Husna adalah Al-Jami'. Hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا
خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر، ندمت من كل شر، ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حقا والنار حقا، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله، أفني بها عمري. لا إله إلا الله، أدخل بها قبري. لا إله إلا الله، أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله، ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله، أستغفر الله. لا إله إلا الله، أستغفر الله. لا إله إلا الله، أستغفر الله. لا إله إلا الله، وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.